Sesuai dengan nama dari pesantren yang dipimpinnya, yakni Pondok Pesantren Unik, tak sedikit pula kalangan yang terkagum dengan munculnya sosok pengasuh Pondok Pesantren Unik, Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron Al-Bantani. Pasalnya, penguasa banyak bahasa, termasuk diantaranya bahasa Ajam atau non-Arab, bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa Kolbu, bahasa Semut, bahasa seluruh burung. Dan bahasa binatang buas ini memiliki keunikan dalam melakukan syiar agama maupun dalam menyalurkan niatnya untuk turut membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia khususnya bagi kaula muda Indonesia. Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron Al-Bantani, atau yang akrab dipanggil Abuya Mama Ghufron. Beliau adalah putra kedua dari pasangan suami istri Bapak Haji Endang Mustafa dan Ibu Hajah Suntari, putri dari Ibu Ade dan Aki Isa. Adapun Ibu Ade adalah keturunan ketujuh dari eyangnya yang bernama Raden Ardi Winata dan Nyai Abu Sarminah, dan nasabnya sampai ke Prabu Siliwangi melalui Sultan Hasanuddin Banten sampai kepada Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sewaktu kecil beliau diberi nama Yus Sugirman. Beliau dilahirkan di daerah Cibadak, Bandung, Jawa Barat, pada hari Sabtu 25 Desember 1963 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rojab 1384 Hijriah. Muhammad Abdul Ghufron adalah nama kunyah yang diberikan oleh gurunya Abuya Mama Armin ketika beliau kholwat di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad selama 40 hari 40 malam. Al-Bantani adalah tempat lahirnya ilmu ketika beliau berguru kepada Abuya Mama Armin karena perjalanan hidup beliau diawali dari daerah Cibuntu Pandeglang, Banten. Ketika beliau dilahirkan, beliau tidak pernah merasakan air susu ibunya, karena memang ibunda pada saat itu sedang dalam keadaan sakit parah. Sehingga beliau diasuh oleh neneknya yang bernama Ibu Iyah, kakak dari Ibu Ade, istri dari Raden Uko Sukmawijaya, Leles, Garut. Semasa kecil, nama panggilan beliau adalah Raden Abik. Dipanggil demikian karena sekujur tubuh beliau ditumbuhi bulu-bulu yang halus. Kata Abik diambil dari istilah Sunda yang asalnya adalah Jabrik yang artinya gondrong. Beliau disebut Raden karena beliau masih keturunan darah biru. Walaupun demikian kehidupan beliau tidak selayaknya seperti kehidupan orang-orang yang keturunan darah biru pada masa itu. Kehidupan beliau penuh dengan keprihatinan, karena belum pernah merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Beliau ditinggalkan ibunya menuju Sang Holik pada saat beliau masih usia balita, sehingga beliau belum sempat melihat wajah ibunya. Selanjutnya dalam masa kanak-kanak yang selayaknya sudah masuk jenjang pendidikan sekolah rakyat di masa itu, justru beliau enggan bahkan beliau sering hilang dari rumahnya entah pergi kemana, tapi banyak sekali keanehan yang muncul dari diri beliau yang di luar akal. Dikisahkan, ketika beliau berumur 10 tahun, beliau seringkali hilang dari rumah dan datang secara tiba-tiba dengan menggunakan pakaian adat Jawa atau disebut pakaian selayaknya pangeran. Yang tujuannya untuk mengobati orang-orang yang sakit di daerahnya, dan setelah usai mengobati, beliau kemudian hilang kembali entah kemana. Ketika Abuya Mama Ghufron menginjak usia 12 tahun, beliau meninggalkan kampung halamannya dengan berjalan kaki tanpa membawa uang sepeser pun untuk mencari guru sejatinya. Hingga sampai ke daerah Banten, dan bertemu dengan ulama besar yang terkenal sebutannya dengan ulama hikmah dan ulama Torikoh, bernama Kiai Haji Hasan Amin, atau Abuya Mama Armin, Cibuntu, Pandeglang, Banten. Selama berguru kepada Abuya Mama Armin, beliau tidak pernah diajarkan pelajaran-pelajaran layaknya santri-santri lainnya. Seperti belajar kitab-kitab kuning, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Akan tetapi beliau diperintah untuk khidmah, melayani sang kiai. Setiap hari beliau disuruh untuk menunggu sandal Abuya Mama Armin ketika sedang melaksanakan sholat. Dan mengantarkan kemana saja pada saat Abuya Mama Armin itu pergi, bahkan sering sekali disuruh menunggu di depan pintu kamar Abuya, sampai Abuya keluar dari kamar.
Setelah 2 tahun lamanya beliau berguru kepada Abuya Mama Armin, kemudian beliau dikubur hidup-hidup selama 40 hari 40 malam sebagai permulaan pendidikan ruhaninya untuk mengenal jati diri dan robnya. Setelah usai pendidikan pertamanya, lalu beliau diperintahkan oleh gurunya untuk meneruskan perjalanan hidup dengan cara musafir hingga sampai ke penjuru dunia. Sebelum beliau meninggalkan daerah Banten, beliau dibayat oleh Abuya Mama Armin dengan ijazah Thorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan dipesani oleh sang guru. Sebelum kamu mengenal jati dirimu dan bisa menyatukan umat Islam khususnya di Nusantara, jangan sekali-kali kamu kembali ke Banten. Karena perjalananmu ini adalah makna rahasia Thorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang tujuannya untuk menyatukan umat manusia, jasad, hati dan ruh. Guru-guru Abuya Mama Ghufron selama bermusafir antara lain, Kiai Haji Hasan Amin, Abuya Mama Armin, Banten, Kiai Haji Ahmad Syadili, Mama Cikisik, Tasikmalaya, Kiai Haji Abdullah Haq Nuh, Aang Nuh, Cianjur, Kiai Haji Zain Abdus Somad, Aang Baden, Cianjur, Kiai Haji Abdul Karim, Mbah Makarim, Boyolali, Kiai Haji Ahmad Syiroj, Mbah Syiroj, Panularan Kertosuro, Kiai Haji Dalhar, Watu Congol Magelang, Kiai Haji Mukhlis, Batu Ampar Madura, Kiai Haji Arwani Amin, Kudus, Kiai Haji Abdul Hamid, Pasuruan, Kiai Haji Abdullah Azza, Lamongan, Kiai Haji Mbah Junaid, Ngimbang Lamongan, Kiai Haji Ahmad Hudori, Mbah Dori, Gersik, dan masih banyak lagi guru-guru beliau dari Nusantara ataupun luar negeri seperti Makkah, Madinah, Mesir, Baghdad, Cina dan sebagainya. Selama perjalanan musafir yang lamanya 21 tahun yang diawali dari tahun 1978 sampai tahun 1998, lalu sampailah beliau di Ampel Dentas Surabaya dan beliau menikahi seorang wanita yang berasal dari Madura bernama ibunya Hajah Hafijah. Kemudian pada tanggal 9 Januari 1999, beliau mendirikan pesantren kecil dan diberi nama Pondok Pesantren Unik, Ulin Nuril Islamil Qoidi, yang artinya, orang-orang yang mempunyai cahaya Islam yang kokoh. Pada tahun 2004 beliau memulai menerapkan pendidikan kitab kuning dengan metode Salafus Sholih yang tujuannya ingin mengangkat kembali ajaran Salafus Sholih di era modern ini. Hari demi hari dilalui bersama ratusan santri yang tersebar di beberapa daerah. Karena memang Abuya Mama Ghufron tak hanya mengurus satu pesantren saja, tetapi beliau telah memiliki pondok pesantren yang cukup banyak dan tersebar di beberapa daerah. Pondok pesantren tersebut antara lain berada di Malang, Surabaya, Lamongan, Demak, Semarang, Indramayu, Jakarta, Bogor, Banten, Lembang, Bandung, Lampung, dan Lomando Kalimantan Tengah. Yang seluruh santrinya tak ada satupun yang diwajibkan membayar. Seluruhnya beliau gratiskan. Dalam kesehariannya, para santri tak hanya didulang ilmu keagamaan saja, namun juga selalu disuntikkan nilai-nilai kebangsaan. Meski tetap mengenakan sarung sebagaimana khas pondok pesantren, para santri tetap dituntut untuk melakukan upacara bendera. Lebih unik lagi, Kiai yang pernah dikubur hidup-hidup selama 40 hari ini ternyata telah berhasil banyak menciptakan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Pesan Abuya Mama Ghufron untuk pemimpin masa depan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan Indonesia, sejatinya tidak akan hidup tanpa mendapatkan ruh dari seluruh rakyatnya. Semangat rakyat untuk merdeka dari penjajahan, kemudian membuat Pancasila hidup sebagai ideologi pemersatu umat dan bangsa. Maka kehadiran Pancasila tidak bisa dilepaskan dari semangat perjuangan rakyat membangun negeri tercinta ini, ujar Abuya Mama Ghufron. Cicit Syaikh Nawawi Al-Bantani ini mengutarakan, antara suara rakyat dan Pancasila terdapat sebuah relasi kausal yang tidak bisa saling menegasikan atau memisahkan. Dilihat dari akar historisnya, kelahiran Pancasila merupakan bentuk kristalisasi atas falsafah hidup dan kearifan bangsa yang digali oleh para pendiri bangsa.
Maka itu, memisahkan Pancasila dari suara rakyat adalah upaya mencabut isi dari cangkangnya, tutur beliau. Jadi, suara rakyat itu ibarat ruhnya Pancasila. Mengabaikan suara rakyat dengan demikian sama artinya dengan membunuh Pancasila itu sendiri. Imbuhnya. Hanya saja, kata beliau, belakangan eksistensi Pancasila tak ubahnya tengah berjuang di antara goncangan. Yakni, kondisi di mana ada pihak-pihak tertentu yang berusaha melenyapkan semangat persatuan dalam Pancasila. Untuk itu, jangan sampai negeri ini jadi hancur berantakan akibat ulah segelintir pihak yang terus mencoba menggerogoti nafas persatuan dan kesatuan bangsa. Maka semua elemen harus punya rasa tanggung jawab yang sama dalam menjaga ruh Pancasila ini, ungkap beliau. Maka dari itu, siapapun pemimpin akan datang, harus paham tentang Pancasila dan ruh yang menghidupinya. Tanpa pemahaman yang dalam dan tulus, negeri ini akan menjurus pada tata kelola yang salah yang kemudian berujung pada ketidakselarasan antara visi dan realitas, ucap beliau. Sehingga cita-cita persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam bingkai kebinekaan terus terpupuk, terjaga untuk kemaslahatan bersama, demikian pesan Abuya Mama Gufron.